Itu memang melukis, membuat puisi, menciptakan lagu itu, ini proses batin. Nah, hati, tentu ada pikiran, mood, tiba-tiba muncul out of nowhere gitu, dream juga, bersatu padu. Dan pengalaman pribadi saya ketika menciptakan sebuah lagu, kadang-kadang muncul liriknya dulu, yang guiding, notasi, nada, dan musiknya. Kadang-kadang muncul dulu musiknya, nadanya, sambil gitar cepat-cepat atau main keyboard. Sebelum hilang, saya bikin dulu sambil menulis lirik, menulis notasi, dan akhirnya terciptalah lagu. It depends on my heart, my mood gitu ya. Tetapi mostly proses kreatif itu kadang-kadang berjalan simultan bersama-sama. Yang mungkin saya agak penasaran, kalau ada kontestasi antara pikiran dan hati, mana yang lebih dominan untuk proses menulis? Hati. Oke, melukis itu yang bekerja bukan tangan, bukan kuas di atas kanvas, your heart. Ya. Alhamdulillah. And your mind, of course. Seni itu, melukis itu arts and science. Sainsnya ada. Einstein mengatakan, the greatest artists are scientists as well. Jadi otak kiri, otak kanan itu bekerja secara baik gitu. Dan tapi yang lebih, ini teman-teman seniman banyak di sini, dari dunia seni lukis, musisi, puisi. Saya kira setuju bahwa hati yang pertama-tama memulai semuanya itu. Luar biasa. Bapak, ini kalau saya mau coba gali mengenai paralel antara proses melukis, proses menulis lagu, proses mengasuh keluarga dan anak, proses menata pemerintahan. Wah, ini paralel dan kontrasnya apa, Bapak? Kado-kado ini. Oke, kalau dicari-cari kesamaannya ya, mungkin ya, ini that's me, saya kira Bapak Ibu yang lain punya pandangan sendiri-sendiri. Satu hal, berkarya di dunia seni tadi, mengasuh mendorong anak, mengemban misi di pemerintahan, itu kan agar sukses ya, berangkat dari passion. Saya suka, saya cinta, apapun yang saya lakukan sebagai seniman sekarang, atau sebagai prajurit waktu bertugas di TNI, sebagai jenderal, apakah sebagai menteri, kepala negara, itu kalau berangkat dari kecintaan yang mendalam itu modal pertama. Yang kedua, mengasuh, mendorong anak juga begitu. We love them, kita mendoakan supaya menjadi somebody yang bagus. Menjalankan pemerintahan juga begitu. So, berangkat dari situ. Yang kedua, to me, kalau menjalankan tugas dimanapun itu tanggung jawab, responsibility. Dimanapun. Seseorang yang merasa punya tanggung jawab yang mendalam, itu lebih sukses dibandingkan yang tidak. Last but not least, kalau saya, tiga-tiganya sama, ya let's do our best. Why not the best? Jadi bukan sekedar bisa melaksanakan. Mungkin itu values ya for me. Tetapi bisa saja dikait-kaitkan kalau misalkan tadi berkreasi di dunia seni, mengasuh anak, memimpin organisasi tertentu. Saya kira tiga values itu bisa dijalankan karena kita punya arah. Yang berat itu kalau hidup tidak punya purpose. Oleh karena itu kalau kita punya sense of purpose, apakah masih aktif atau sudah pensiun seperti saya sekarang ini, tentu kita tidak akan terlunta-lunta, tidak akan tersesat because we know hari esok ada hope, ada sesuatu, ada responsibility. What can we do? Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Pak SBY, saya agak mau melanggar protokol.
Ini udah batas waktu, tapi saya masih ada satu pertanyaan lagi. Peran almarhumah Bu Ani dalam Bapak berkarya sebagai pelukis, penulis lagu, itu bagaimana? Ya, kami dulu masing-masing punya hobi. Almarhumah Ibu Ani hobinya fotografi. Dan saya waktu itu masih menciptakan lagu, belum melukis dan membuat puisi. Kita pernah punya semacam janji lah. Oke, situ yang fotografi, nanti fotonya aku lukis. Pernah seperti itu. Dalam kumpulan buku puisi saya, ada judulnya Membasuh Hati di Taman Kehidupan. Itu juga foto-foto karya Ibu Ani ada di situ. Sayang saya melukis, Ibu Ani sudah berpulang. Tetapi I remember ketika sedang proses kreatif untuk menciptakan lagu, Ibu Ani selalu memberikan dukungan penuh. Ya. 10 tahun memimpin Indonesia tentu harus mengelola, karena perjalanan hati ini luar biasa. Jangan dikira jadi presiden selalu enak, selalu ada plus minus, ups and down, dan she was with me dalam suka dan duka, termasuk dalam proses menciptakan lagu. Saya kira itu dan tentu sangat berarti karena kalau ada pendamping yang mendampingi someone berkarya itu menambah motivasi, menambah saya lakukan yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Wow. Saya sebetulnya masih mau melanggar protokol lagi, tapi saya bakal dipelototin Bapak. You are a great storyteller. I just want to congratulate you. Thank you. Terima kasih Pak SBY. Terima kasih.